حي على الفلاح. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Materi bahasan kali ini intinya adalah zikrullah. Dan tidak akan melaksanakan zikrullah jika tidak beriman. Dan manfaat dari zikrullah adalah ketenangan dan ketentraman hati. Seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketentraman hati itu sangat diperlukan oleh setiap orang. Dan itu tidak akan bisa didapatkan jika tidak beriman. Karena mengingat dunia malah bertambah ruwet. Mengingat yang lain malah bertambah beban. Hanya dengan mengingat Allah. Bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah masukkan ke dalam hatinya ar-ru'bu. Jadi berdasarkan ayat Quran, tidak akan ada ketenangan, ketentraman yang hakiki jika tidak beriman. Yang Allah masukkan ke dalam hati orang kafir itu ar-ru'bu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan masukkan ke dalam hati orang kafir ar-ru'bu, rasa khawatir. Begitu selamanya. Rasa khawatir, takut, itulah di orang kafir. Yang harapan 2 tahun deui ayeuna geus riweuh ti ayeuna keneh. Karena banyak yang ketakutan itu, ya. Sieun teu meunang, sieun eleh, sieun teu kabagian, gitu aja terus. Inilah yang ada. Akhirnya menjadi beban. Nah, karena itu inilah keuntungan dari iman itu. Dikembalikan kepada Allah. Hasil tidak hasil itu kan Allah yang menentukan. Udahlah. Nah begitu. Jadi kita itu tidak terlalu banyak beban hidup ini. Dengan corona mungkin bahaya tuh, kita berusaha sebaik mungkin, akhirnya serahkan aja kepada Allah. Apalagi malah kalau tidak salah sekarang yang muncul teh indungnanya Omicron. Indungna ini mana bijil teh. Iya. Inilah catatan satu. Kemudian saya kutip sebuah hadis riwayat At-Tabrani an Abdillah ibni Amrin qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghaflatu fi salasin. Ada ungkapan ghaflah, lalai. Ghaflah itu diantara penyebab rugi. Ghaflah itu diantara penyebab celaka. Yang utama adalah ghaflah dalam 3 perkara. Jadi mestinya mengingat malah tidak. Tapi ya sifat manusia itu ada, hanya jangan berkelanjutan. Begitu. Yang pertama, andikrillahi azza wa jalla. Yang pertama, manusia sering ghaflah dari mengingat Allah. Ketika lupa kepada Allah, beban dipikul sendiri. Tapi ketika mengingat Allah, Allah akan membantu memberi solusi. Karena itu dalam Quran surat Al-Hasyr, firman Allah, wala takunu, janganlah kamu jadi kalladina nasullah, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fansahum anfusahum, lalu Allah akan jadikan dia lupa kepada dirinya. Ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau lupa wajar, manusiawi. Tetapi kalau melupakan itu sudah lain lagi. Ada unsur kesengajaan. Lupa kepada Allah wajar, manusiawi. Tetapi jika ada unsur kesengajaan, ini tidak boleh. Bi qasdin wa ta'ammudin, haram hukumnya jika melupakan Allah ada unsur kesengajaan. Sedikit saya sampaikan, ini kan yang ngomong di medsos sudah macam-macam tuh. Karena orang sudah lupa kepada dirinya itu. Jika melupakan Allah pasti lupa kepada dirinya. Sekarang saja perhatikan banyak yang ngomong sudah lupa dirinya. Saya itu siapa saya ini, gitu kan? Layak tidak kalau ngomong begini? Nah gitu. Aya nu geus loba jalma nu pohok kana dirina. Keun bae bahasa Sunda ge sawareh ah. Dipecat bah. Iya. Itu banyak itu. Sampai ada yang menantang. Ini kan makin berani. Kalau Allah itu ada di mana? Nah, gitu kan. Itu kan orang bodoh. Ya. Nih buat contoh. Baik liur ge lah. Ya. Bapak Ibu percaya tidak saya punya kopiah ini? Percaya? Lain bu, lain percaya. Nepan katingali ieu aya. Ya, bukan percaya kalau yang begitu, pan iya ketingali. Tapi kalau saya ngomong, Bapak Ibu percaya tidak saya punya kopiah merah di rumah? Nah di sini baru. Hari kita mah ketingali atuh geus lain percaya deui. Kakarek iman mun ketingali Allahna bodoh teh jelema teh. Itu aja. Kan orang Bani Israil begitu. Lan nu'mina laka hatta narollaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sehingga melihat Allah dengan nyata. Nu bodoh nu kitu mah tuh. Jadi nu pinter mah pan Pak, melihat dari sesuatu akan terlihat di belakang sesuatu. Tah gitu. Kudu ngadama contoh deui juga nanya mah. Mun bapak teh datang ka imah jual negor we ka ibu. Cik ayah hayam ka imah teh tong diantep, padahal hayam nama teu aya. Hayam nama, kenapa Bapak bisa mengistimewat begitu? Aya petunjuk. Aya tai kotok. Tai kotok teh petunjuk tadi ayah hayam gitu, Pak. Jadi tai kotok teh dalilun ala wujudi hayamin. Dalil ada hayam tadi begitu. Ya. Iya.
Alam ini dalilun ala wujudil khaliq. Ini dalil petunjuk adanya khaliq. Masa teu kapikir nu kitu? Afala taqilun kata Allah. Begitu. Kudu nemrak. Nah, ka ibu we keun bae contona. Ibu uninga pahit, amis. Ari amis, asin, pahit, buleud, pasagi. Aya henteu? Aya. Tidak setiap yang ada harus nampak terlihat. Pahit ge aya, ari pahit buleud, pasagi. Ari pahit sagede kumaha. Gitu. Meni odob teuing hirup lah. Kesel juga kan, ini merusak akidah itu Pak. Iya. Mestinya kan dipelihara itu agama. Orang yang melupakan Allah pasti ia akan lupa kepada dirinya, siapa saya ini. Nah itu. Saya pernah membuat contoh, kalau ibu meletakkan kompor di ruang tamu salah tidak? Sok kurang diajar. Lamun nuna kompor di ruang tamu salah henteu? Henteu. Upami ibu nempatkeun kompor di ruang tamu salah henteu? Gitu. Cik mikir saeutik. Mending ngomong sageunahna jelema. Kalau ibu meletakkan kompor di ruang tamu tidak salah. Tapi itu bukan menempatkan. Kalau menempatkan kompor di mana? Nah, cerdas ibu-ibu malah. Sok ibu tanya kompor, apa kamu ngerti enggak? Kamu tahu enggak kenapa ditempatkan di dapur? Ngajawab moal. Moal da teu hirup. Ya. Urang tingkatkeun kana hirup. Doma ditempatkan di depan rumah atau di belakang? Belakang, sesuai dengan kedudukannya kan? Sesuai dengan kedudukan. Doma mah hirup, tanya ku ibu, ari maneh ngarti henteu? Pangna ditempatkan di tukangan imah, ngajawab moal. Moal da teu berakal. Ayeuna ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, ari bapak ibu ngarti henteu ditempatkan di bumi ku Allah? Ngarti henteu? Jiga nu tadi. Mun ibu bapak teu ngarti sarua jeung nu tadi nya. Iya. Nah, begitu. Cuma tidak akan ada orang yang tahu kenapa saya ditempatkan di bumi kalau tanpa pemberitahuan dari Allah. Di sini pentingnya agama itu. Makanya jika agama dirusak, orang hidup kacau nanti. Tidak tahu siapa, mesti bagaimana itu. Inilah ya, makanya saya sering ngomong, kita sering ngomong agama harus dipelihara itu. Jadi kalau sekarang kita dengar banyak yang ngomong kemana saja, karena agama sudah rusak gitu aja. Nah, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kamu ditempatkan di bumi itu sebagai hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba harta, bukan hamba pemimpin, bukan hamba setan, bukan hamba jin, bukan. Ini satu yang mesti ya diulang kita kembali, ungkap kembali. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar, tapi beliau tidak jadi hamba Abu Bakar. Beliau tidak jadi hamba Muhammad, tapi jadi hamba Allah. Gitu. Ngomongnya jadi bagus, karena omongan ini paling penting. Omongan ini bisa membuat orang damai, omongan ini bisa membuat rusak. Makanya dalam Quran dinyatakan wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satu ucapan yang keluar kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Begitu penting dan menentukan. Karena itulah ya, hendaklah kita menyadari saya ini siapa. Ngan aya anu mata clear itu Bu. Jelema teh dibagi karena 4 golongan. Aya jalma nu nyaho, bari nyaho, manehna nyaho. Jalma nu nyaho tapi teu nyaho, manehna nyaho. Aya jalma nu teu nyaho, manehna nyaho, manehna teu nyaho. Nu kaopat mah aya jalma nu teu nyaho, bari teu nyaho, manehna teu nyaho. Ya, ada orang yang berilmu dia sadar saya punya ilmu. Nah, ini akan bukti dalam amal. Saya ini orang yang punya ilmu agama, itu nanti akan terbukti seperti apa. Tapi banyak orang yang berilmu tapi tidak menyadari dia berilmu. Dia itu ulama, dia itu kiai, dia itu ustadz, ajangan segala macam. Tapi dalam prakteknya tidak ada. Ini kelompok yang kedua ini. Yang ketiga, orang yang tidak berilmu menyadari saya tidak berilmu, mau belajar, mau bertanya. Yang keempat, orang yang tidak berilmu tidak menyadari dia tidak berilmu, tidak akan mau belajar gimana Pak. Ya, kembali lagi. 1, adalah kita berusaha tetap komunikasi dengan Allah. Ya, dunia ini bagai lautan yang dalam. Sudah banyak manusia yang tenggelam karena tidak punya pegangan hidup. Kemudian yang kedua, ghaflah dari sholat subuh. Wahina yusalli subha ila tulu'i syamsi. Ini ghaflah dari sholat subuh. Ini saya catatan, sekarang saya terus sampaikan begini. Ada makhluk jinniyun, bersifat jin. Jin itu tidak terlihat. Ada 3. 1 yang selamanya baik, malaikat. Itu jenis jinniyun, tidak terlihat. Ada yang selamanya buruk, jahat, yaitu iblis. Ada yang baik, ada yang buruk, jin. Begitu. Tidak ada yang diberi kewenangan mengganggu fisik manusia, nggak ada. Dongeng wungkul sok buktikan. 1 saja, saha jalma nu numpaeh dicekek jin. Mana? Bohong semuanya itu, nggak ada ya. Mereka itu kalau malaikat mendorong kepada kebaikan, iblis mendorong kepada keburukan, hanya sebatas yuwas wisu, berbisik. Nah, kaitan dengan sholat subuh tidak melarang. Iblis tara nyarek sholat, tapi mengulur waktu, begitu caranya. Tara nyarek tong sholat, tara gitu. Tapi halus sekali. Ningali jam ke sekedeng deui ah. Nah itu pacararea ge kitu ya. 3:30 geus ningali jam 3:30. Subuh jam 4:33. Berarti ada waktu 1 jam. Kacai 10 menit, salat 11 rakaat tahajud kaburu. Ngitung we lain hudang. Jadi weh ayeuna mah geus jam 4 30 menit deui tapi bisa kaburu keneh. Lain hudang, beak we waktu. Itu halusnya bisikan. Jadi yuwaswisu fi sudurinas itu tidak melarang sholat, tapi mengulur waktu. Kaberangan baru menyesal. Tuh tadi bun hudang banyak kaburu tahajud tuh gitu tuh geus nanti. Tapi saya percayalah ke bapak ibu di dieu mah tiap malam
hayang tahajud. Ari Nabi mah tiap malam tahajud. Ari urang mah unggal peuting hayang tahajud. Minang itu jadi nanti kan, iya diulur. Nah itu, inilah. Begitu juga infak. Kalau mau infak sekian diulur, nanti pasti berkurang. Infak mah tara ngagedean. Ya, rek infak pamana teh mah 1 juta, can dibikeun isuk we dibikeun pasti berkurang. 800 we, nah gitu teh. Nah terus ngaletikan, karena itu segera kalau mau infak. Kalau sudah lepas dari tangan kita, sudah bebas tuh dari bisikan itu. Rek kurban domba anu 4 juta, wah hebat badak. Ngobrol ka bojona teh tah kitu Pak cenah saya da kedah anu awis atuh. Dasarnya ari solehah itu. Istri solehah. Acan dibelikeun isukna pasti ngobrol. Geuning Pak nu 3,5 juta oge sae 500 tuh berkurang. Nya. Encan keneh wae Pak nu 3 juta ge da cekap ke 1 juta tah. Mineng ngobrol jeung pamajikan jadi sagede ucing. Inilah Pak, bisikan itu halus. Jadi tidak menghalangi tapi mengulur. Terus begitu. Hati-hatilah kata Nabi. Ia sangat licik. Ia tidak menghalangi tapi dia berusaha mengulur. Ya. Rasul mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang tidak disertai oleh setan itu. Tambahan nih Pak, aya jin korin cenah. Nu kumaha ari jin korin? Korin itu artinya menyertai. Sabda Nabi, jika dilahirkan seorang anak Adam, maka dilahirkan pula korinnya, yang akan menyertainya, gitu. Lain jin korin. Ya. Biasanya kalau diskusi bab ini saya itu yang ditugaskan. Ketika saya mau diskusi, kadang-kadang begini, antum mau menang diskusi bab jin juga nak. Nah antum tahayul anu make Quran sok. Itu Pak. Kajian ustad kajian saha itu pertama pertanyaan anak ari antum nyaho kecap jin wae ti saha. Ari antum nyaho aya makhluk jin ti saha. Ti saha deui Pak iwal ti Allah atuh tuh. Tapi naha tuh antum cing teh ngaleuwihan Allah geus kitu Pak beres atuh. Saya bisa melihat jin. Nah, saya tanya, kalau Anda bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, berarti Anda bisa melihat malaikat. Buktikan. Jika kumaha ari malaikat, oh tuh sanggup Pak, tina bohong. Itu kan jenis jin tuh malaikat, iblis, jin. Nah, gitu. Kade bisa jadi musyrik, ndu aya. Dara di awuranku uyah. Cek jin teh naon ya orang ku uyah nya atoh we keur butuh sedikit. Jeung aneh gambaranna teh goreng patut we. Nah meuni ka jin teh nyangka teh goreng pisan. Gambar itu kan dari Hindu. Waktu saya diskusi, tolong Anda gambarkan yang Anda lihat jin seperti apa. Nya gitu cawig-wig pikasieun. Saya bilang, kok beda dengan yang saya lihat? Kalau yang saya lihat mah kasep, gagah gitu. Anda tahu dari mana? Jika Anda we ngaco nya. Di mana udah ini khawatir ini akidah rusak ini. Ya. 2, Pak. Masih ada tidak pengaruh di Bapak Ibu? Hari malam Jumaah rasakeun, hari malam Ahad teu ti mana eta? Ya, tahayul itu. Enggak ada Pak. Ampun rusak nih. Akidah rusak nih Pak. Salat subuh. Saya kutip sebuah hadis riwayat Al-Hakim di bawah ya. An Aisyah dari Aisyah qalat ia berkata
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatal fajri, 2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh. Maksudnya khairun minad dunya jami'an, lebih baik daripada dunia seluruhnya. 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh. Nah sekarang fikihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan sholat sunat rawatib. Tahu kan? Sholat sunat yang ada kaitan dengan sholat wajib, qobla atau ba'da, sebelum atau sesudah. Ada yang 12 rakaat sehari semalam. Rinciannya qobla duhur 4, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobla subuh 2. Ada yang 10 rakaat sehari semalam. Qobla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, ba'da qobla subuh 2. Asar tidak ada. Begitu. Ketika safar bepergian, Rasul tidak melaksanakan sholat sunat rawatib ketika safar, ya. Ketika bepergian, Rasul tidak melaksanakan sholat sunat rawatib. Tapi 2 rakaat sebelum sholat subuh beliau laksanakan, walaupun sedang safar. Jadi rawatib lainnya, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, Rasul tidak melaksanakan kalau safar. Tapi 2 rakaat sebelum sholat subuh walaupun sedang safar beliau lakukan. Tapi hukum tetap sunat, hanya beliau mementingkan walaupun sedang safar. Kedua, walaupun kesiangan, Rasul sholat sunat dulu. Jadi Rasul itu cerdas, keur makaberangan tambah teh sholat sunat rugi atuh. Ya. Nah Rasul pernah kesiangan manusiawi, pernah. Beliau bangun matahari sudah terbit, beliau sholat sunat dulu. Jadi bapak ibu anu kaberangan tong leutik hate. Rasul ge pernah, bapak ibu mah mineng. Kalau bapak ibu mah sering. Iya. Sholat sunat dulu lebar, tapi kalaupun tidak berdosa karena sunat. Hanya jika salat itu lebih baik. Nyeda kaberangan Ustad, pareuman lampu. Hordeng tutupkeun, malaikat seuri we mulkan aing teh nyaho. Ya. Nah disinilah ini begitu luas maknanya. Begini Pak, siapa yang punya kunci langit dan bumi? Allah. Nah, lalu langit dan bumi silahkan untuk diolah. Pertanyaannya, mau dibuka dengan kuncinya, mau didobrak? Nah itu Pak, mimiti rada liar juga nanya. Langit bumi ini punya Allah, segala kekayaan milik Allah kan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Oleh Allah diserahkan, silahkan untuk dikelola. Kuncinya ada pada Allah. Pertanyaannya, mengelola langit dan bumi dan segala kekayaan alam ini mau dibuka dengan kuncinya, mau didobrak. Nah itu. Sekarang kan sudah tidak pakai kunci lagi, didobrak saja hancur jadinya. Kartos itu kajeun, nah mau dipaksa. Ya. Ketika Rasul ditanya apa sih kunci langit dan bumi itu? Kunci langit dan bumi itu adalah la ilaha illallah.
Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Itu kuncinya. Makanya dimulai dengan sholat itu untuk membuka kekayaan ini. Dimulai dengan ucapan Allahu Akbar. Di dalam sholat ada la ilaha illallah, di dalam sholat ada subhanallah, di dalam sholat ada alhamdulillah. Cobalah buka kekayaan alam ini dimulai dengan salat, dengan kuncinya. Moal ruksak, moal. Nah gitu. Ini ada satu ya hadis. Kan baiklah teu kaharti ge urang coba ane paksakeun kaitkeun. Umar bin Khattab melihat ada sapi-sapi yang gemuk bagus. Imah halus cenah sapi teh yeuh, lalintuh. Beda jeung nu sejen. Umar bertanya, kerja di khalifah ya Umar teh. Dia seorang khalifah kan. Beliau tanya, "Ieu nu saha? Punya siapa?" Ceuk masyarakat teh pan nu Ibnu Umar, nu putra salira, punya anak Anda, Ibnu Umar. Panggil Ibnu Umar, "Betul punya kamu?" "Iya." "Kamu lakukan apa?" "Saya jual beli halal. Beli sapi yang kurus diurus jadi sapi nulintu dijual kan halal." Gitu kata Ibnu Umar deh, "Saya beli sapi yang kurus diurus, geus lintuh dijual." Usaha Ibnu Umar. Bagaimana kata Umar? "Berhenti kamu." Gitu Pak. Lain didorong, dititah. Anak pamimpin teh nepi ka perusahaan di mana-mana boga gitu. "Berhenti kamu." Gitu. Kaget atuh. "Pak, halal ini." Itu cek Ibnu Umar. "Ini halal kan? Kenapa saya dilarang?" Bagaimana kata Umar? "Mejeuna we sapi maneh lalintu sabab asup ka kebon batur sanu wani nyarek da maneh anak khalifah." Paham? Batur mah dicarek, nu maneh mah moal dicarek. Nah, kapan maneh mah anak khalifah, pantas we lalintu oge. Eureun. Nah, gitu Pak. Aya moal pamimpin juga gitu. Ini kan kekayaan alam ini milik semua. Ya saya juga ngobrol dengan orang-orang itu anggota legislatif, tolonglah coba yang dari Quran dimasukkan. Semua manusia ada hak menempati tanah. Ini dari Allah. Ya. Iya. Lalu dikuasai oleh seseorang, nanti banyak korban. Matahari adalah hak semua orang, air adalah hak semua orang, udara adalah hak semua orang, tanah ada hak semua orang. Coba diatur. Begitu supaya hak-hak orang terpelihara. Nah, gitu. Silahkan. Kalau Bapak Ibu punya sawah luas, apakah tanah itu hanya untuk Bapak Ibu? Bisa tidak tumbuh dengan baik padi kalau tidak ada cahaya matahari? Apakah cahaya matahari itu hanya punya Ibu? Bisa tidak tumbuh dengan baik tanpa air? Apakah air itu hanya hak Ibu? Makanya keluarkan zakat gitu tuh Pak. Ya. Ini dari panen keluarkan zakat untuk fakir miskin karena mereka juga berhak tuh Pak, berhak terhadap cahaya matahari, air, angin. Kedua, diselamatkan oleh Allah. Nah, karena itu sholat subuh itu benar-benar menjadi kunci. Apakah alam akan dikelola dengan benar, dengan baik atau tidak? Kuncinya sholat subuh. Disinilah rahasianya. Muslim tidak boleh memilih kafir menjadi pemimpin. Mereka tidak punya kuncinya untuk mengelola alam ini. Matak didobrak we lolobana teh ruksah we. Tak itulah kan bae teu kaharti ge. Jadi kenapa tong pipiluun? Kenapa sih orang
lain Kristen segala macam ngilu ngomong jangan pakai bawa agama, pan kuring mah beragama. Tidak boleh memilih pemimpin kafir itu eta mah keur urang Islam maranehna mah silahkan terserah itu mah. Ini kan untuk kami. Ribut pan. Kenapa tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Ada kuring mah muslim, aturan muslim. Ada ente mah pek wae atuh apa bebas. Kenapa ikut campur urusan kami? Ya, arti menang di bobodo wae itulah. Inilah yang mesti kita ungkap, rahasia. Begitu hebat Quran itu, begitu hebat sunnah itu. Makanya ringkasnya, jika lupa kepada Allah, jangan berharap menjadi manusia yang berkualitas. Jika sudah tidak sholat subuh, jangan berharap pengelolaan alam ini beres, karena kuncinya tidak ada. Yang ketiga, orang lalai kepada utang, tadi mah hutang bah. Dingke-engke numpuk, geus numpuk harorea memayar teh hutang zakat heulanan gitu we lah. Kan hutang itu mah urusan dunia silahkan. Kena hangke zakat teh. Kalau dagang boleh tidak seminggu sekali sebulan? Boleh. Kena hitung we catat ya. Poe ieu zakat sakieu, ieu sakieu kewe urang sakalikeun. Satahun dihitung teh gede, moal we ada geus gede mah lebar atuh. Ya itu kadang-kadang orang itu lalai terhadap ad-dain. Ad-dain itu utang. Bisa utang dalam arti seperti saum. Ini kan sering kali kita nanti saja nanti gitu. Ya yang ada waktu silahkan. Ustadz ini hampir 1 tahun masih punya utang ya bayar we. Kuma kalau lewat Ramadan lagi bayar hutang gitu we. Nya cenah meureun heubeul teuing era nya alus buka ka era mah bayar. Ongko era tapi teu mayar-mayar. Ya. Terakhir ya. Saya kutip Quran surat Al-Isra ayat 78. Kaitan dengan dzikrullah salat dain. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kalau kita ungkap Quran, tidak ada satupun ayat yang menyatakan salat wajib 5 waktu. Nggak ada. Makanya banyak yang menggugat sekarang, mana dalilnya salat 5 waktu? Adanya dalam sunnah. Sunnah itu. Kedua, cara salat ada dalam sunnah. Karena itu kelompok inkarus sunnah bukan Islam. Ini tahu dari mana? Ya, Quran, sunnah. Ada kelompok inkarus sunnah, mengingkari sunnah. Quran saja. Karena Quran, sunnah itu sifatnya dzon, sedangkan Quran yakin itu alasan mereka. Pertanyaannya, berapa kali salat? Ada tidak dalam Quran? Tidak ada. Cara salat ada tidak dalam Quran? Tidak ada. Makanya tidak akan bisa mengamalkan Quran tanpa sunnah. Jadi inkarus sunnah bukan Islam gitu. Itulah barijil deui lalir. Saya sholat dengan tokohnya inkarus sunnah. Jumat saya yang jadi khotib, selesai saya ngobrol. Bapak ikut sholat dengan saya? Ikut Jumat? Iya katanya. Kok Bapak tahu sholat Jumat seperti itu dari mana? Kan di Quran tidak ada. Khutbah 2 kali khutbah, sholatnya 2 rakaat. Itu dari mana? Dari sunnah. Nah begitu ya. Ini juga 5 kali sehari semalam itu dalam sunnah. Ketika orang Arab bertanya, Arab gunung, apa yang Allah pardukan kepada saya dari salat?
Nabi menjawab, sholat yang 5 sehari semalam. Begitu. Ya. Saya kutip ini sebagai dasarnya. Dirikanlah salat yang 5 itu kapan? Mulai matahari bergelincir ke sebelah barat. Mulainya dari situ. Duhur, habis duhur datang asar, habis asar datang maghrib, habis maghrib datang isya. Di sini subuh dipisahkan. Jadi habis waktu isya tengah malam, tidak nyambung dengan subuh. Habis subuh tidak nyambung dengan duhur, terpisah subuh. Di sini sudah diisyaratkan terpisah. Jadi waktu isya ila nisfil lailil ausat. Waktu sholat isya sampai tengah malam. Nanti dari tengah malam ke sana tahajud. Subuh dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari, tidak nyambung dengan duhur. Nah begitu. Jadi sholat teh 5 kali. 5 itu bisa 3 tambah 2, bisa 4 tambah 1. Yang mana Bu? 4 tambah 1, 3 tambah 2. 4 tambah 1. Ini dalilnya. Subuh mah misah weh. Ya. Duhur habis datang asar, habis asar datang maghrib, habis maghrib datang subuh terpisah 4 tambah 1. Jika diurai 4 tambah 1 itu 2, 2, 1. Nabi jama duhur dan asar, Nabi jama maghrib dan isya, subuh tetap terpisah. Nah, karena itu jangan tinggalkan sunnah Rasul, tidak akan bisa melaksanakannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Saya ringkaskan pertama, hanya orang yang beriman yang tentram hatinya. Jika tidak tentram berarti ada unsur kufur masuk atau kualitas iman mulai berkurang. Ya. Kedua, janganlah sengaja melupakan Allah. Nanti akan lupa pada diri sendiri siapa dan mesti apa. Kemudian jangan sampai lalaikan sholat subuh. Tapi kalau terjadi atau sering terjadi keberangan. Kalau terjadi kesiangan, saya husnudon lah, mama sudon. Kalau terjadi kesiangan, baru 1 rakaat terbit matahari, jangan berhenti, lanjutkan saja. Maka itu dianggap sempurna salatnya. Kalau sholat asar baru 2 rakaat terbenam matahari, datang maghrib, lanjutkan. Maka dianggap sempurna salatnya. Sakali-kalian mineng. Tapi abdi cenah rada sering Ustad, kan bae sering oge ari teu era mah. Ya. Inilah yang saya sampaikan, intinya adalah maaf ya, kepada pengelola negara, pengelola alam ini jangan didobrak, tolong dibuka pakai kuncinya gitu. Eta mah kahayang urang cenah henteu wae. Nah inilah waktu Gus Dur jadi presiden, saya itu berbesar hati. Saya ngomong sama istri saya, tuh geningan ulama teh bisa jadi presiden, kieu-kieu ge teh ulama leutik, bisa jigana jadi bupati begitu. Istri saya cuma seuri weh, teu jadi mancing tong boro batur, nu rimah we jeung seurikeun. Batak teu jadi nyalon teh Pak. Mudah-mudahan lah ke depan ada pemimpin yang membuka kekayaan dengan kuncinya. Ya, sakitu ya Pak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.